Halo pemirsa, meski masih pandemi COVID-19, sejumlah negara menyambut tahun baru dengan meriah. Sementara dukungan masyarakat Indonesia kepada tim nasional Indonesia dalam final Piala AFF 2020 tetap mengalir. Bersama saya, Irma Meidan. Dan saya Turatma, Anda menyaksikan MNC News Now. Pemirsa, hari pertama 2022, situasi pusat kota Jakarta sepanjang hari ini terpantau lengang. Di Bundaran Hotel Indonesia, sepinya kendaraan dimanfaatkan warga untuk berolahraga. Sepinya jalanan di akhir pekan yang merupakan hari pertama di tahun 2020 dimanfaatkan warga ibu kota untuk berolahraga. Mayoritas warga berolahraga, jogging, dan bersepeda. Jika dibandingkan dengan akhir pekan sebelumnya, suasana Bundaran HI hari ini lebih sepi dari kendaraan. Bundaran HI maksud kami merupakan satu dari sejumlah titik yang tadi malam ditutup dari keramaian. Bahkan crowd free night masih akan diterapkan hingga 2 Desember besok. Warga dihimbau tidak berkerumun di area ini mulai pukul 10 malam hingga pukul 4 pagi. Sementara itu semalam pemerintah Jakarta melarang adanya pesta malam pergantian tahun. Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19. Penutupan jalan di sejumlah titik dilakukan sejak pukul 10 malam hingga pukul 4 pagi. Pergantian tahun berlangsung sepi di ibu kota, salah satunya di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Pengamanan justru dilakukan secara ketat oleh petugas gabungan TNI Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semalam sempat memantau pengamanan malam pergantian tahun. Jakarta memberlakukan crowd free night, salah satunya di Jalan Jenderal Sudirman Tamrin. Selain melarang kerumunan, warga juga dilarang untuk menggelar pesta kembang api. Aturan ini ditujukan untuk mencegah penularan COVID-19 varian Omikron di Jakarta. Pemirsa, himbauan untuk merayakan tahun baru di rumah bersama keluarga tak sepenuhnya dipatuhi masyarakat Bali. Warga Bali dan wisatawan tetap mendatangi Pantai Kuta berkumpul merayakan malam pergantian tahun. Baru di Bali berlangsung aman dan lancar. Meski ada imbauan dari pemerintah untuk merayakan tahun baru bersama keluarga, tidak sepenuhnya dipatuhi masyarakat dan wisatawan. Masih ada warga dan wisatawan yang membandel yang tetap berada di kawasan Pantai Kuta hingga malam pergantian tahun. Petugas mengeluarkan imbauan menggunakan pengeras suara juga mendatangi warga dan wisatawan yang masih tetap berkumpul. Perayaan tahun baru tahun ini berbeda dengan sebelumnya karena tak ada pesta kembang api. Langit Bali pun sepi dari kemeriahan pesta kembang api. Sementara itu hari ini bertepatan 1 Januari 2022 umat Hindu menggelar prosesi keagamaan Siwaratri maksud kami, yakni malam perenungan suci atau peleburan dosa di Pura. Warga dihimbau tetap mematuhi protokol kesehatan. Pemirsa, pergantian tahun baru di Jayapura, Papua tadi malam juga terpantau kondusif. Masyarakat merayakan tahun baru dengan penjagaan aparat TNI Polri. Perayaan tahun baru 2022 di Jayapura, Papua terpantau ramai namun kondusif. Seperti terlihat di Jalan Dok 2, depan kantor Gubernur Papua dan juga di Telok Yos Sudarso. Lebih dari 1.800 personil dikerahkan untuk pengamanan pos terpadu. Selain itu, sekitar 6.300 personil juga berjaga di tempat-tempat yang berpotensi memicu kerumunan. Dari Bandung, pemirsa, wisatawan memadati kawasan Dago untuk merayakan malam pergantian tahun. Kawasan Dago tadi malam menjadi titik kumpul perayaan malam tahun baru karena alun-alun di kota Bandung ditutup. Ribuan warga memadati kawasan Asia Afrika Kota Bandung, Jawa Barat. Sebagian pengunjung terlihat membuka masker saat berjalan-jalan. Petugas yang berada di lokasi terus menghimbau pengunjung yang datang untuk menjaga protokol kesehatan. Pelonggaran penyekatan menjadi alasan pengunjung dari luar kota berkunjung ke Kota Bandung. Di tengah kerumunan ribuan pengunjung, petugas membuka gerai vaksinasi untuk melayani pengunjung yang belum mendapatkan vaksin COVID-19. Kawasan Jalan Asia Afrika dan kawasan Dago menjadi titik kumpul pengunjung untuk merayakan malam tahun baru karena alun-alun ditutup. Pemirsa, libur tahun baru, arus lalu lintas di Simpang Gadok Puncak, Jawa Barat terpantau lancar. Semalam, Satlantas Bogor mengalihkan lalu lintas arah Puncak ke Sukabumi dan Jonggol untuk mencegah kepadatan pada malam pergantian tahun. Arus lalu lintas Sabtu pagi di Jalan Raya Puncak terpantau lancar.
Sepanjang hari ini nampak tidak terjadi adanya kepadatan arus lalu lintas, di mana kendaraan masih didominasi oleh kendaraan yang akan menuju ke kawasan Puncak. Sebelumnya pada Jumat malam, Satlantas Polres Bogor melakukan pengalihan arus di Jalan Raya Puncak Bogor hingga pukul 6 pagi. Diperkirakan untuk arus balik libur tahun baru diprediksi akan terjadi nanti malam dan hari Minggu besok. Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi lalu lintas terkini di kawasan Puncak Bogor telah bergabung bersama kami ada jurnalis Vito Erlangga di sana. Vito, selamat sore. Bagaimana kondisi arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor sore ini? Ya, baik Aja dan Irma, dapat kami laporkan berbeda kondisinya dengan pagi hari tadi. Saat ini sejak Sabtu siang hingga Sabtu sore, arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat terpantau terjadi kenaikan volume kendaraan. Kenaikan volume kendaraan terjadi sekitar pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat atau Sabtu siang tadi, yang mana akibat adanya volume kendaraan yang naik, petugas kepolisian yang dalam hal ini adalah Satlantas Polres Bogor kemudian menerapkan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah atau one way dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta hingga saat ini. Penerapan arus lalu lintas atau sistem rekayasa lalu lintas one way ini diterapkan untuk mengurai kepadatan yang sempat terjadi di kawasan Puncak Bogor. Hal ini untuk memprioritaskan sejumlah kendaraan atau wisatawan yang ingin pulang menuju ke Jakarta, sehingga terjadi antrian kendaraan di sepanjang kilometer 48, khususnya kendaraan yang ingin menuju ke kawasan Puncak. Belum diketahui secara pasti sampai kapan penerapan one way ini akan diterapkan, akan tetapi penerapan one way ini diterapkan secara situasional dan melihat kondisi di lapangan. Ajat. Baik, Vito, ini berkaitan dengan tadi ya, adanya one way, kemudian juga adanya terjadi kepadatan. Bagaimana dengan pengecekan? Apakah juga tetap diberlakukan untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju ke kawasan Puncak? Ya, baik Aja dan pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa memang setiap akhir pekan atau hari libur nasional yang berpotensi memicu kerumunan selama pandemi COVID-19, Satlantas Polres Bogor selalu menerapkan sistem ganjil genap. Namun Aja dan pemirsa, berdasarkan pemantauan kami sejak Sabtu pagi tadi, petugas kepolisian sendiri nampak belum melakukan pengecekan untuk sistem ganjil genap, khususnya di tempat di mana saat ini kami melaporkan, yaitu di Simpang Gadok. Dan belum diketahui secara pasti, namun berdasarkan Satlantas Polres Bogor sendiri, pihaknya menyebut bahwa akibat adanya penerapan one way ini, maka untuk penerapan ganjil genap ini masih ditunda, dan penerapan ganjil genap sendiri diterapkan sesuai dengan menyesuaikan waktu atau kondisi di lapangan. Hal ini juga untuk mengantisipasi adanya kerumunan wisatawan yang hendak menuju ke kawasan wisata Puncak. Namun meskipun demikian, dari pihak Satlantas Polres Bogor dan pada umumnya adalah pemerintah Kabupaten Bogor menghimbau kepada segenap calon wisatawan yang ingin menuju ke kawasan Puncak Bogor ini wajib membawa sejumlah syarat perjalanan. Di antaranya adalah membawa aplikasi Peduli Lindungi dan hasil swab PCR yang masih berlaku 3 kali 24 jam atau swab antigen 1 kali 24 jam. Ajat. Baik, Vito, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa sudah terjadi kepadatan begitu di kawasan Puncak dan didominasi kendaraan yang menuju Jakarta. Lalu sebenarnya prediksi dari arus balik wisatawan dari Puncak ini kapan, Vito, bisa prediksinya?
Ya, baik Irma dan pemirsa, berdasarkan keterangan dari Kakor Lantas Polri yang tadi malam sempat melakukan peninjauan langsung jelang pergantian tahun di kawasan Puncak Bogor, pihaknya menyebut untuk saat ini dominasi kendaraan sendiri masih didominasi kendaraan menuju ke kawasan wisata Puncak, meskipun secara bertahap berdasarkan pemantauan kami sudah banyak kendaraan yang saat ini turun atau menuju ke kawasan Jakarta begitu. Namun berdasarkan prediksi dari Kakor Lantas Polri sendiri, pihaknya menyebut secara spesifik arus balik dari libur tahun baru 2022 diprediksi terjadi pada minggu besok. Maka dari itu saat ini sejumlah antisipasi serta rekayasa lalu lintas sudah diterapkan untuk mengantisipasi adanya kemacetan dan kenaikan volume kendaraan yang cukup signifikan pada hari Minggu besok. Kembali ke Anda, Ajat dan Irma. Baik, Vito, ini berkaitan dengan libur tahun baru, Puncak selalu menjadi salah satu lokasi favorit warga. Lalu bagaimana sebetulnya sepanjang hari ini pantauan Anda di lokasi-lokasi wisata? Apakah terjadi kerumunan atau seperti apa pantauan Anda untuk para wisatawan ini? Ya, Ajat dan pemirsa, berdasarkan pemantauan kami untuk di kawasan wisata sendiri memang sempat terjadi kerumunan, akan tetapi dari pihak kepolisian sendiri terus menghimbau kepada warga untuk tidak melakukan kerumunan dan tetap menerapkan protokol kesehatan, khususnya di sejumlah titik yang mana memang untuk kawasan wisata berdasarkan informasi yang kami terima ini masih tetap dibuka pada tahun baru, yaitu seperti Taman Safari, kemudian Cimory dan sejumlah tempat wisata lainnya. Dan untuk mengantisipasi adanya kepadatan arus balik tahun baru, libur tahun baru, ini juga dari pihak kepolisian terus melakukan penguraian kepadatan, salah satunya dengan mekanisme one way yang saat ini masih diterapkan di kawasan Jalan Raya Puncak Bogor. Kembali ke Anda. Vito, apa kawasan wisata yang menjadi favorit wisatawan menuju puncak saat ini dan bagaimana pemusatan pengawasan petugas di lokasi yang memang rawan kerumunan begitu? Ya, baik Irma, dapat kami laporkan untuk seperti melihat dengan tren pada hari libur sebelumnya, sejumlah banyak sekali tempat wisata yang menjadi favorit khususnya bagi warga ibu kota, yang mana seperti kita ketahui ada Taman Safari, kemudian wisata Kebun Teh dan Puncak Pas, yang mana memang jika berdasarkan informasi terakhir yang kami terima bahwa pihak kepolisian sendiri terus melakukan himbauan kepada warga, khususnya wisatawan, untuk menerapkan protokol kesehatan selama melakukan wisata, khususnya pada saat ini untuk mencegah adanya penyebaran varian baru virus COVID-19, yaitu varian Omicron. Untuk itu, dari pemerintah Kabupaten Bogor sendiri terus memperketat pengawasan khususnya di tempat wisata. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami akan berlanjut dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC News.